informasinya di platform Shopee-nya, ternyata kebijakan itu ada dalam poin kebijakan Shopee. Di sini saya coba cari untuk di poin 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata kita yang lalai, pinjol, diam-diam sudah tambahkan satu poin ini dalam perjanjiannya. DC bebas menyebarluaskan data kita. Nah, seperti apa itu isi dari poinnya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan dulu ya, ada seorang teman lagi ya yang menginformasikan dapat telepon dari kantor camat. Pada saat dia angkat ternyata itu dari DC. Nah sekarang modus-modusnya DC yang modus tahun lalu itu mulai naik lagi menjelang akhir tahun. Nah kita baca informasinya. Jadi ada seorang teman kita yang galbay di Solusiku, tiba-tiba ada telepon ngaku dari kantor camat Babelan, katanya DC dari Solusiku. Jujur saya takut banget, mental saya jadi down lagi. Kira-kira bener nggak ya kak dari DC Solusiku? Katanya ditunggu 30 menit untuk datang ke kantor camat Babelan. Kalau sampai nggak datang, mau datang ke rumah ambil jaminan. Bener nggak ya kak informasi ini? Nah itu dia teman-teman ya. Jadi bukan hanya sebagai orang camat, beberapa teman-teman sudah menginformasikan ada yang menyamar sebagai kurir, ngantar paket, minta Sherlock. Nah ini sudah modus lama. Tapi modus terbarunya tuh ada yang menyamar sebagai petugas PLN, mencoba untuk foto meteran listriknya. Setelah ditanggapin ternyata dia langsung menagih pinjol. Kemudian lagi ada yang Gojek, katanya dia sedang mengantarkan paket ataupun mau ngambil orang. Ternyata pada saat Gojek itu datang ke rumahnya, ternyata Gojeknya ini nyambi sebagai DC. Nah ini banyak sekali. Walaupun modus-modus ini sudah lama, tapi bagi kalian yang mungkin baru galbay akan terkaget-kaget. Nah yang model seperti ini bagaimana kakak? Apakah ditanggapin, segera bayar, atau dibiarkan saja? Jawaban saja, biarkan saja, nggak usah terlalu ditanggapin. Ya mau DC itu datang menyamar sebagai apapun, kita biasa saja. Selagi dia menagihnya masih baik, kita terima juga baik. Yang penting walau apapun itu bentuknya, dia harus bawa surat penagihan. Mau dia jadi petugas PLN, mau dia jadi kurir, tetap dia datang ke rumah membawa semua surat-surat tagihannya secara lengkap dan resmi. Ingat teman-teman ya, sudah beberapa banyak orang yang informasi, banyak sekali yang didatangin DC, tapi saya yakin dari banyaknya orang yang datangin DC ini, tidak semua orang galbay dimampirin DC. Ya, sama sepertinya seorang teman yang menginformasikan bahwa dia baru-baru ini di-share sama pinjol yang mana mengaku dari Neobank. Padahal dia tidak pernah punya tagihan di Neobank, dia tidak pernah minjam di Neobank. Nah, tapi dia punya pinjaman di Akulaku. Apakah ini sama? Selamat pagi Bapak Ibu, kami ingin mengingatkan kembali bahwa tagihan hingga saat ini belum dibayarkan. Mohon konfirmasi apabila ada kendala dan kiranya bisa dilakukan pelunasan hari ini. Terima kasih. Udah 2 hari ini kenapa ada chat dari Neobank terus ya kak? Padahal saya nggak pinjam di Neobank. Apakah sama dengan Akulaku? Nah, dia share lokasi dan dia katakan bahwa lokasinya itu benar dan DC-nya itu pakai bahasa daerahnya. Nah, kalau begini benar nggak ya Mbak, DC-nya akan datang langsung ke rumah kita? Nah itu dia informasinya teman-teman ya. Jadi memang benar ya, Neobank ini terafiliasi sangat-sangat utama dengan Akulaku. Jadi kalau Neobank ini menagih ke Akulaku itu pantas. Kalau misalnya Akulaku menagih ke Neobank itu pantas. Yang jelas kalau DC-nya masih menginformasikan seperti ini, mengirimkan map berbahasa sesuai dengan daerah kalian, belum tentu DC-nya datang. Biasanya DC-nya masih jauh, cuman dia sudah menargetkan kalian, membuat kalian ketakutan dengan informasi bahwa saya sudah dekat tempat kalian, bahwa saya akan menuju tempat kalian. Padahal coba deh tanya sama orang-orang yang galbay di Akulaku, semua DC yang datang itu tanpa ada konfirmasi. Semua DC yang datang itu langsung datang, tidak ada WA ini itu, dan langsung duduk depan rumah. Nah itu ya, semua DC modelnya seperti itu. Itulah mengapa saya sampaikan sampai detik ini buat yang baru aja galbay, buat para pemula-pemula galbay, please jangan terlalu merespon WA DC, apalagi nih akhir tahun. Semua ancaman akan turun kepada kalian, semua intimidasi, semua teror akan datang kepada keluarga kalian. Yang perlu kalian tahu, kuat mental aja sampai pertengahan Januari nanti ya, karena memang itu tugasnya DC. Sampai pertengahan Januari lah mereka baru mulai berhenti pelan-pelan seperti semula. Gitu teman-teman ya.
Dan lanjut lagi teman-teman, ternyata kita sekarang ini sebenarnya ada lalai. Ada seorang teman yang meng-share dia ada galbay di salah satu pinjol. Ternyata setelah dia baca semua poin-poinnya, ada didapatkan bahwa di tahun 2025 ini pinjol ini memang sengaja menambahkan poin yang mana di dalamnya itu kita menyetujui kalau nanti kita galbay, pinjol itu bisa menyebarluaskan data kita kepada pihak ketiga. Nah, kita baca informasinya ya. Salah satu poin dari banyak poin-poin lain terkait kebijakan baru si Oren, kalau pinjol adalah kawanan lebah, si Oren adalah ratunya. Bunga denda nggak ngotak, penagihan rasa ilegal. Baca kebijakan terbarunya jadi emosi sendiri. Moga-moga bisa cepat-cepat lunas deh, jadi trauma banget sama aplikasi ini. Nah, kita coba baca ya satu persatu. Ada di poin 8.4, pihak ketiga mungkin menyedap atau mengakses data pribadi yang dikirim ke atau tersimpan di platform tanpa izin. Teknologi mungkin mengalami kerusakan fungsi atau tidak bekerja seperti yang diharapkan, atau seseorang mungkin mengakses, memanfaatkan atau menyalahgunakan informasi tanpa ada kesalahan dari pihak kami. Meski demikian, kami akan menggunakan pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi Anda seperti yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Akan tetapi tidak dapat dihindari, tidak ada jaminan keamanan mutlak seperti tetapi tidak terbatas pada pengungkapan tanpa izin yang timbul dari peretasan yang berbahaya dan canggih tanpa adanya kesalahan dari pihak kami. Nah, ini kata-katanya keras sekali teman-teman ya. Jadi seandainya ada pihak ketiga yang mengakses data kalian, dia tidak mau disalahkan, dan kesalahannya itu sekalipun berlaku kepada akses keamanan mereka, tetap peretasan tersebut tidak akan ada berasal dari kesalahan mereka. Informasinya di platform Shopee-nya, ternyata kebijakan itu ada dalam poin kebijakan Shopee. Di sini saya coba cari untuk di poin 8. Kita scroll ke bawah. 8. Di sini kita lihat 8.4. Di sini ada pihak ketiga mungkin menyadap atau mengakses data pribadi yang dikirim. Artinya pihak ketiga penagihan itu adalah orang-orang yang bekerja sama dengan pinjol Shopee ini ya, termasuk DC-nya. Dan ini diungkapkan adalah akan tetapi tidak dapat dihindari, tidak ada jaminan keamanan mutlak seperti tetapi tidak terbatas atas pengungkapan tanpa izin yang timbul dari peretasan yang berbahaya dan canggih oleh pihak yang tidak senang atau memusuhi tanpa adanya kesalahan dari pihak kami. Nah, disebutkan lagi ini peraturan terbaru mungkin masih 1-2 bulan yang lalu. Kakak buka app-nya, cari di bagian kebijakan kami, lalu di bagian SP letter, dan di situ benar-benar mind blowing karena ada poin-poin di mana pihak ketiga dia bisa mengubah aturan kebijakan secara sepihak, sewaktu-waktu, dan selama akun kita masih ada secara otomatis kita dianggap menyetujuinya. Gila banget katanya ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi memang ini di luar dari kendali kita. Sebenarnya seperti ini boleh nggak dilaporkan? Jawabannya boleh. Boleh, karena memang sejatinya yang diperbolehkan oleh OJK dalam menagih itu hanya merekam HP kita, itu pun hanya kamera dan juga lokasi kita, itu saja. Selebihnya tidak boleh, apalagi sampai menyebarluaskan data kita. Ini sudah masuk ancaman UU ITE. Jelas kok ya, UU ITE itu ada apa isi dalamnya. Bahkan orang-orang yang mengancam orang lain yang berhutang aja mereka bisa kena hukum pidana, apalagi menyebarluaskan dan kita menyetujuinya. Dan dalam poin ini, walaupun kita menyetujui dan menandatanganinya, tetap poin ini jatuhnya masuk ke dalam hukum. Jadi teman-teman semuanya yang mau melakukan pinjaman, cek lagi baik-baik perjanjian kita. Saya yakin tidak hanya Shopee aja, pasti semua pinjol-pinjol yang memang sengaja menyebarluaskan data kita, mereka sudah memasukkannya ke dalam poin-poin perjanjian. Cuman kita tidak diberikan waktu untuk membaca apa saja isi perjanjiannya, dan kita tidak dijelaskan bagaimana proses dari perjanjian ini berjalan. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Itulah mengapa sekarang kayaknya ya, kalau pinjol itu menyebarluaskan data kita, Kominfo ataupun API ataupun OJK santai-santai aja, karena merasa kita sudah menyetujui dan menandatanganinya, tetapi ternyata di dalamnya menjebak. Jadi buat kalian semua yang ada galbay di sini, saya harapkan kalian semuanya bersuara, kalian tanyakan secara detail. Saya harapkan kalian semua mendapatkan jawaban yang puas agar sesegera mungkin poin ini dihapuskan dalam pinjol-pinjol ini. Gitu teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang masih lanjut galbay, lanjutkan saja galbay. Bagi kalian yang masih mau melakukan pinjaman, ingat baca baik-baik isi dari semua perjanjian. Jangan asal iya-iya saja, ujung-ujungnya kita yang akan menyesal nanti. Dan kita harap tahu bahwa yang namanya penyebaran data pribadi itu jatuhnya adalah hukum UU ITE.
Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.